Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Assalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'd. Hadirin para pendengar MDDI, Dewan Juri yang baik hati, wajah berseri-seri, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Sebagai permulaan, saya awali dengan pertanyaan. Hadirin tahu apa itu sakinah? Atau biasanya disebut sebagai samara. Hadirin ada yang tahu? Bapak Ibu tahu? Sahabat MDDI tahu? Nah hadirin, sakinah, mawaddah, warahmah merupakan 3 kata mulia yang menjadi doa dan harapan di setiap pernikahan. BAB hadirin, betul apa betul? Namun hadirin, seiring bergulirnya zaman, keluarga sakinah mulai jauh dari harapan. Nilai mawaddah warahmah kian memudar tergerus zaman. Bahkan hadirin, berganti dengan tren perceraian. Hadirin percaya? Mari kita buktikan. Menurut data yang dirilis oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang dihimpun Badan Pusat Statistik, bahwa sepanjang tahun 2024 tercatat 394.608 kasus perceraian terjadi di Indonesia. Hadirin, mengapa semua ini bisa terjadi? Jawabannya, karena rumah tangga kini telah kehilangan ruhnya. Rumah tangga hadirin bukan lagi tempat menimba iman ataupun merajut nilai kehidupan, melainkan berubah menjadi home is no longer a place of grace but a place for fitting imprints, sebatas tempat pulang untuk pelampiasan nafsu di kala malam. Maka jangan heran hadirin, ada suami yang memutilasi istri, ada pula istri yang tega membakar suami tanpa empati. Percaya atau tidak hadirin, inilah potret muram kehidupan rumah tangga di negeri ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Menggapai Keluarga Samara dalam Perspektif Al-Quran, dengan rujukan surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Hadirin sekalian, menurut As-Samarkandi dalam kitabnya Bahrul Ulum juz 3 halaman 8, beliau menjelaskan bahwa penggunaan frasa litaskunu pada ayat tadi hadirin merujuk pada salah satu hikmah pernikahan, yaitu menciptakan ketenangan dan ketentraman. Bukan hanya ketenangan fisik,
tetapi juga ketenangan jiwa. Nah hadirin, ketenangan ini hanya akan kita dapatkan melalui nilai mawaddah warahmah yang menurut Ibnu Abbas dalam kitabnya Tanwirul Mikbas halaman 340. Al-mawaddah hubbur rajul imra'atah warahmah rahmatuhu iyyaha ayyusibaha bisu. Mawaddah adalah cinta seorang suami terhadap istrinya, dan rahmah adalah kasih sayang seorang suami terhadap istrinya, bahwa ia tidak akan menimpakan istrinya dengan sesuatu yang buruk. Dengan demikian hadirin yang dirahmati Allah, pernikahan dalam Islam bukanlah sekadar ikatan lahiriah ataupun biologis semata, melainkan sebuah jalan spiritual yang mendalam, tempat untuk menumbuhkan ketenangan jiwa dengan saling mencintai, menyayangi, dan memahami. Sepakat semuanya? Alhamdulillah. Namun sungguh disayangkan hadirin sekalian, realitas yang terjadi saat ini justru menunjukkan sebaliknya. Di Medan, Sumatera Utara hadirin, hanya untuk mendapatkan segopok uang asuransi, seorang istri nekat membunuh suaminya sendiri. Di Bener Meriah Aceh hadirin, bahkan lebih pilu lagi, seorang suami durjana nekat mengejar tubuh sang istri hingga mati dan terkubur sepi di antara batang-batang kopi. Apa yang saudara-saudari rasakan? Apa pendapat teman seperjuangan setelah mendengar kasus yang terjadi selama ini? Jujur kami akui, mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang menimpa negeri ini. Padahal hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khiyarukum linisaihim. Sebaik-baiknya kalian ialah yang paling baik terhadap istrinya. Lantas timbul pertanyaan, bagaimanakah cara dan upaya untuk menggapai keluarga samara? Ada yang tahu? Bapak Ibu tahu? Maka surah An-Nisa ayat 34 sebagai jawabannya, yang sebagaimana telah ditafsirkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 5 halaman 54 sampai 55. Beliau menjelaskan bahwa ayat tadi hadirin berkenaan dengan pembagian tugas antara suami dan istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Suami berperan sebagai pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab rumah tangga, sementara istri berperan sebagai pendamping yang taat dan setia, serta menjaga kehormatan diri dan harta suaminya. Hadirin, sebuah senandung mengingatkan kita, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Hadirin yang berbahagia, dari tausiah yang telah saya sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa keluarga samara adalah potret keluarga ideal dalam Islam. Nah hadirin, untuk mewujudkan keluarga samara ini, kesadaran penuh akan peran masing-masing suami dan istri haruslah senantiasa dirawat, dipupuk, dan dijaga, sehingga dapat saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, saling menyayangi, bukan saling menyakiti. Sepakat semuanya? Alhamdulillah. Jika keluarga samara ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia, maka saya yakin kasus perceraian dan kekerasan yang terjadi selama ini akan dapat kita eliminasi. Sepakat Bapak Ibu? Alhamdulillah.
Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat dan sukses kepada Harlah Dar Al-Faqih Internasional ke-3 tahun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.